Alamin. Baik. Salihah, judulnya Ustadz ringkas, Ustadz singkat ya. Mengapa bahasa Arab? Mengapa kita belajar bahasa Arab? Itu artinya ya. Mengapa bahasa Arab? Kira-kira kenapa sih ya kita tuh harus belajar bahasa Arab? Adik-adik atau Solihah semuanya harus tahu ya. Kalau kita itu sebagai orang Islam, sebagai Muslim dan Muslimah, harus tahu bahasa Arab. Kenapa alasannya? Insya Allah akan Ustadz jelaskan pada pertemuan kali ini. Tayyib, Salihah, silakan dipersiapkan. Apa aja sih poin-poin? Tayyib. Yang pertama, marhaban bikum fis sanatil jadidah. Selamat datang salihah-salihah semua di tahun ajaran baru. Alhamdulillah ini salihah semuanya sudah naik kelas 3. Yang sebelumnya kelas 2, 3 naik deh. Tut. Nah, ada 3. 3 itu begini atau begini ya? Yang mana yang bener ya? Begini atau begini? Sama aja ini. Oh, begini. Waduh, 3 jangan. Gini. Boleh. Gini Kak Robi. Oh iya, silakan. Taib, oke? Salihah. Taib. Salihah, ini nama Ustadz adalah Muhammad Robianto. Nah, kalau Salihah ingin lebih kenal sama Ustadz, bisa lihat ke sini ya. Bisa pakai Instagram, bisa pakai YouTube, cari aja Mas Bi Muhammad nih. Kan Ustadz itu namanya Mas Bi, kok bukan Muhammad Robianto? Iya, karena Ustadz asalnya dari Jawa, jadi panggilannya Mas. Bi dari mana? Mas Robi. Mas Robi Muhammad. Jadi gitu ya, bagi yang mau lihat, oh ini ya Ustadz Robi ya, gitu. Oke, Taib. Kita lanjutkan, Salihah. Mengapa belajar bahasa Arab? Atau mengapa bahasa Arab? Kenapa? Taib. Ustadz mau pilih beberapa buat baca ya. Silakan coba yang mau baca angkat tangan, Salihah. Ustadz mau pilih yang paling pertama ya, angkat tangan ya. Ada Salihah namanya Nafisah. Silakan Nafisah. Nafisah Liari Abkarin. Silakan dibaca. Suaranya belum ada, Nafisah. Yang lain terdengar tidak, Salihah, suara Nafisah? Nafisah, coba dibuka mikrofonnya. Tidak terdengar. Gimana, Nafisah? Oh, masih belum terdengar ya suara Nafisah. Toib, nggak apa-apa ya. Ustadz ganti dulu ya. Yang kedua, Zinnira. Ada Zinnira? Ada Ustadz. Alhamdulillah suara terdengar. Silakan dibaca. Zinnira. Mengapa bahasa Arab? 1. Bahasa Al-Quran dan hadis. 2. Saya Muslim. 3. Akses kitab ulama. 4. Mengingatkan kualitas ibadah. 5. Bahasa internasional. Masya Allah, jazakillahu khairan, Zinira. Baik, adik salihah semuanya. Mengapa sih kita harus belajar bahasa Arab? Ini dia poinnya. Yang pertama, karena bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran, bahasanya hadis. Ya, jadi kalau kita paham bahasa Arab, nanti kita makin paham, mudah paham Al-Quran dan hadis. Taib, salihah. Yang kedua, sebabnya karena kita menjadi orang Islam. Yang ketiga, akses kitab ulama. Kalau kita mau baca buku para ulama nanti mudah. Yang keempat, salihah,
meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah itu apa sih? Nah, nanti ya, sabar ya. Ini baru judulnya aja ya, Salihah. Yang terakhir adalah bahasa internasional. Nanti insya Allah akan satu demi satu Ustadz bahas ya. Yang pertama, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan hadis. Ya, alasan utamanya atau yang nomor satu, silakan. Sekarang ada Syamila. Ada Syamila? Ada Ustadz. Nah, Syamila, Salihah, silakan dibaca. Alasan utama, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Ya. Arti kata sangat penting. Satu kata bisa punya makna luas. Mata, ainun, mata air. Terjemahan tidak selalu mewakili makna asli. Ayat Al-Quran Surah Al-Fatihah 25. Masya Allah, jazakillahu khairan Syamila. Barakallahu fiik. Tayyib, Salihah. Jadi alasan utama yang nomor satu, kenapa sih kita belajar bahasa Arab? Ini dia. Iya, Salihah. Jadi apa? Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ustadz, emang turunnya itu di negara Arab ya, Ustadz ya? Iya. Iya, betul banget ya. Kalau ada yang bertanya, emang Al-Quran diturunkan di Arab? Iya, betul. Betul. Ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan sama orang Arab. Ustadz, di Indonesia nggak ada kok orang Arab. Berarti di sini juga diturunkan Al-Quran gitu, Ustaz. Nggak gitu ya. Nah, jadi zaman dahulu orang Arab itu tinggalnya di Arab. Di mana, Ustaz? Ada ya di Jazirah Arab. Atau Saudi Arabia sekarang negaranya. Ya. Jadi karena turunnya di negara Arab, orang-orangnya berbicara bahasa Arab, jadi Allah turunkan kitab yang namanya Al-Quran dengan bahasa Arab. Itu dia alasannya kenapa kita belajar bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan kepada orang Arab. Siapa sih Ustadz yang diturunkan Al-Quran? Ada yang tahu nggak? Solihah, Al-Quran itu diturunkan kepada siapa sih? Nabi Muhammad Solihah, Nabi Muhammad itu kira-kira orang Jawa atau orang Sunda ya? Orang Arab, betul. Nabi Muhammad adalah orang Arab. Makanya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Ya, kalau Nabi Muhammad mungkin orang Indonesia, nanti Al-Quran pakai bahasa Indonesia lihat. Itu ya. Baik, jadi alasan utamanya karena Al-Quran adalah bahasa Arabnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya Allah turunkan berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Jadi kalau Salihah mau paham Al-Qur'an, wajib. Ustaz wajib? Ya wajib. Betul, wajib. Bukan sunnah, bukan makruh, apalagi mubah. Suara Ustadz terputus-putus sedikit Ustadz tadi. Ya, tayyib. Ustadz ulang ya. Ya, jadi kalau Salihah mau paham Al-Quran, wajib hukumnya paham bahasa Arab.
Ya, karena Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Kemudian apa lagi? Arti kata sangat penting. Satu kata bisa punya makna yang luas. Ini kita masih berkaitan tentang Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali kata-katanya ya, Salihah ya. Ada alif lam mim, alif lam mim. Kemudian apa? Misalkan surat An-Nas. Nah, Salihah hafal tidak surat An-Nas? Hafal Ustaz. An-Nas itu berapa ayat ya, Salihah ya? Berapa ayat? Nah, berapa? 60. Kok banyak banget ya? Oh, 6. Iya. 6 ya, Salihah ya. Nah, dalam surat An-Nas aja ada 6 ayat. Tapi setiap ayat itu banyak katanya. Gak cuma satu ya. Qul a'udzu birabbin nas, banyak. Nah, satu kata Salihah itu bisa ada beberapa artinya dalam bahasa Indonesia. Contohnya yang Ustadz kasih tahu satu aja. Kata ainun. Kalau Salihah sudah belajar, ainun mata. Ini matanya. Salihah punya ainun. Punya Ustaz. Berapa Salihah? Ada berapa ainunnya? Dua Ustaz. Salihah punya ainunnya juga atau enggak? Dua. Banget. Dua. Masya Allah. Tayyib. Nah, kalau ainun itu Salihah punya dua aja. Ya. Jadi ada kanan ada kiri. Ya. Nah, di sini kata ainun artinya dalam bahasa Arab bisa mata yang Salihah punya. Ini ada juga artinya ainun itu mata air. Salihah mata air itu apa sih? Tempat keluarnya air. Kayak apa? Kayak sumur, kayak sungai. Itu kan nanti ada tempat pertama kali keluar air. Tempat pertama keluar air, mengalir, disebut dengan mata air. Asal muasal Ustaz, air itu ada. Ya, Salihah? sebelum baca Al-Quran itu harus baca Iqra dulu ya? Masya Allah. Iya, betul banget ya. Jadi kalau kita mau bisa baca Al-Quran, Salihah harus lancar dulu baca Iqra-nya. Emang wajib, Ustaz? Wajib sih enggak. Tapi kalau Salihah mau bisa baca Al-Quran, dan Salihah bukan orang Arab. Di sini ada orang Arab. Salihah. Nggak ada ya. Jadi perlu baca pakai Iqra. Ya, perlu. Hanya nggak pakai Iqra, Ustaz, langsung Al-Quran. Masya Allah, kalau langsung Al-Quran boleh nggak Ustaz? Boleh. Kalau Salihah sudah bisa. Kalau sudah bisa. Baik, Ustaz lanjutkan ya, Salihah ya. Nah, yang ketiga, terjemahan itu nggak selalu mewakili makna asli. Maksudnya apa sih Ustaz? Aduh, pusing deh. Salihah. Jadi, kalau Salihah baca Al-Quran, biasanya di samping-sampingnya ada artinya tuh. Misalkan apa artinya? Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah. A'udzu, saya berlindung. Birabbin nas, dengan Tuhan, dengan Allah. Binas, dengan manusia, gitu. Kan kalau artinya satu-satu, jadi kalau Salihah mengartikannya satu persatu itu nggak bisa, nanti nggak paham. Kalau mau paham langsung paham dengan bahasa Arab. Karena apa? Karena artinya nanti bisa beda. Ainun ada yang bilang
mata. Ya, contohnya apa? Dalam ayat Al-Quran, surat Al-Fatihah ayat ke-5. Solia sudah hafal belum surat Al-Fatihah? Sudah. Ayat ke-5 enggak? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Coba yang buka kamera angkat tangannya yang mau baca surat Al-Fatihah ayat 5. Coba dibuka layarnya ya, harus dibuka. Coba Ustadz mau pilih ada Khadijah. Ada Khadijah hadir. Hadir, Khadijah. Ustaz. Alhamdulillah. Baik, yang lain ditutup dulu mikrofonnya ya, gantian ya. Baik. Coba Salihah, Khadijah dibaca Al-Fatihah ayat yang ke-5. Pasti ayat yang ke-5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ayat yang ke-5. Iya. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, barakallahu fi Khadijah. Tayyib, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa sih? Siapa yang tahu mau baca artinya? Hana, Ustaz. Tayyib. Coba Ustaz mau pilih ada Ruqayyah. Ada Ruqayyah? Ada. Iya, silakan. Artinya apa sih? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Lupa. Taib. Ada yang hafal? Taib. Kak Rob, Ustadz aja yang baca ya. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, di situ apa? Iyyaka na'budu. Kalau dalam bahasa Indonesia, na'budu, kita menyembahmu. Tapi kata Allah tidak, aku menyembahmu saja. Tapi hanya kita hanya cuma satu menyembahnya, Allah aja, nggak boleh yang lain ya. Jadi itulah kita banyak mendapatkan keuntungan kalau paham bahasa Arab. Taib. Ustadz lanjutkan ya, Salihah. Nah, yang kedua adalah ini. Coba kalau Ustadz mau lanjutkan. Tadi Nafisa sudah ada adorable. Khadijah ada, Salihah? Ada, Ustaz. Nah, silakan Salihah dibaca. Tapi Ustaz, tapi dibacanya adorable. Oh, adorable. Panggilannya apa ya? Adorable. Adorable. Silakan adorable dibaca. Muslim, hidup tidak akan lepas dari bahasa Arab. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum. Masya Allah. Taib. Nanti insya Allah di akhir akan Ustadz kasih waktu untuk bertanya ya, Salihah. Nanti ditulis dulu aja di bukunya. Oh, mau nanya ini ditulis ya. Nanti di akhir tinggal bertanya. Barakallahu fikum. Taib. Muslim hidup tidak akan lepas dari bahasa Arab. Betul nggak? Betul. Nah, betul sekali, Salihah ya. Kenapa sih kita nggak bisa berlepas? Karena setiap kata yang keluar dari kita pasti sekali lagi pasti ada kandungan bahasa Arab. Ustaz yang bener aja. Aku kan nggak bisa bahasa Arab. Aku juga baru mau belajar kok Ustaz bahasa Arab sekarang sama Ustaz kok. Tapi kalau Salihah tanpa sadar, Salihah itu sudah menyebutkan kata-kata bahasa Arab dari Salihah umur 2 tahun. 3 tahun deh kalau belum ngomong ya. 3 tahun Salihah itu udah bisa mengucapkan bahasa Arab. Ustaz, kok Ustaz kok tahu sih? Kan Ustaz baru ketemu kita sekarang. Betul. Mungkin Ustaz baru bertemu sama Salihah pertama kali sekarang. Tapi Salihah sudah tahu. Kalau Salihah dari Muslimnya itu dari bayi, berarti Salihah sudah
beberapa kali atau setiap hari mengucapkan kosakata bahasa Arab. Emang ya Ustadz ya? Kok Ustadz tahu? Ustadz dukun ya? Ustadz bukan dukun sekali ya. Ustadz tahu dari mana? Ini contoh hanya Salihah. Pertama, hajim. Kalau kita bersin, apa sih doa yang kita bacakan Salihah? Ada yang tahu? Masya Allah ya. Ya betul Salihah ya. Jadi paling tidak ketika kita bersin hajim, kita akan menyebutkan kalimat hamdalah alhamdulillah. Kosakata bahasa Arab. Artinya ada yang tahu Salihah alhamdulillah itu apa? Kalau kecil sudah tahu kata Abi sama Umi. Alhamdulillah. Apa sih artinya alhamdulillah Salihah? Segala puji bagi Allah. Segala Bagi Allah. Jadi dari kecil Salihah sudah memujikan segala puji bagimu ya Allah. Ya. Nah, yang kedua apa? Kalau Salihah dari kecil suka diajak sholat sama Abi sama uminya, ketika selesai membaca Al-Fatihah, Salihah ikutan amin. Betul nggak Salihah? Betul. Betul. Atau Salihah habis minta doa, ya Allah. Salihah mau dibeliin permen ya Allah. Habis itu Salihah bilang apa? Amin. Betul Salihah? Betul. Iya, jadi itu juga Arab. Artinya apa sih Salihah amin? Amin itu apa artinya? Puji bagi Allah. Amin. Kabullah doaku. Iya. Kabulkanlah doaku ya Allah. Semoga doaku dijawab. Itu Salihah. Baik, Masya Allah. Dan yang terakhir, yang selalu Salihah lakukan kalau ketemu sama orang. Apa itu salam? Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Iya, jadi itu juga bahasa Arab Salihah. Ya. Jadi ini salah satu contoh. Ini contoh aja Salihah ya. Kalau kita itu belajar bahasa Arab, walaupun kita belum belajar, kita sudah bisa bahasa Arab. Soalnya percaya nggak bisa bahasa Arab? Percaya Ustaz. Kalau percaya harus apa? Harus. Alhamdulillah. Baik, Salihah. Kita lanjut ya. Nah, Salihah, kitab ulama. Kitab ulama itu Salihah menggunakan bahasa Arab. Ini dia contohnya Salihah. Ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan ilmu dari sumbernya, kita perlu paham bahasa Arab. Emang kenapa susah? Emang nggak bisa pakai bahasa Indonesia? Bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau Salihah pakai bahasa Arab, itu lebih paham. Kadang-kadang nggak tahu artinya ini apa ya artinya ya. Karena di bahasa Indonesia nggak ada artinya kadang-kadang ya. Ada bahasa Arabnya tapi bahasa Indonesia nggak ada. Baik, sekarang Ustadz mau pilih satu orang buat baca. Ada Cut Naifa. Ada Cut Naifa. Cut Naifa silakan dibaca. Ayun. Belajar langsung dari pendapat para ulama. Betul kesembuhan datang berdakwah. Para ulama. Masya Allah, barakallahu fiik. Naifa. Taib. Nah, betul banget ya, Salihah. Kita ulama belajar langsung dari pendapat ulama nih. Ulama itu siapa sih Ustadz? Orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Ya,
orang-orang yang menuliskan apa yang dia pahami di agama ini. Jadi kalau Solih mau belajar PAI yang benar, agama yang benar, Solih baca bukunya ulama. Menggunakan apa? Bahasa Arab. Ya. Kemudian apa? Bentuk kesungguhan dalam berdakwah. Nah, Ustaz, tapi anak kan nggak mau jadi ustazah. Terus gimana dong? Nggak wajib dong bahasa Arab. Wajib nggak Solihah? Wajib. 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 Iya, Solihah. Tugasnya berdakwah itu bukan tugasnya ustazah aja, tapi tugas kita semua. Solihah di sini punya adik. Adiknya apa? Bersin, Hacim. Kemudian diem aja. Nah, tugas Solihah di sini berdakwah kepada adiknya. Dek, kalau habis bersin itu ucapkan alhamdulillah, jangan lupa ya. Nah, itu juga namanya berdakwah. Pokoknya sering. Sering juga. Alhamdulillah, berdakwah itu apa? Menyampaikan ilmu. Ya. Jadi adik-adik cukup aja menyampaikan apa yang adik-adik tahu ya kepada adik-adiknya ya. Ilmunya. Solihah insya Allah lebih berilmu di sini ya. Sampaikan, Di, kalau bersin jangan lupa ya, ucapkan alhamdulillah. Habis berdoa ucapkan amin. Nah, gitu ya Solihah ya. Jadi jangan cuma pikir, kalau berdakwah itu harus ada semimbar. Berdakwah itu harus banyak orangnya. Enggak. Memberitahu kepada orang lain juga namanya berdakwah. Misalkan ustadznya lupa nih, tiba-tiba masuk, tapi belum salam ke Solihah. Kemudian Solihah bilang, Ustadz belum mengucapkan salam ke kita. Nah, itu juga namanya dakwah. Ya. Terakhir, mengikuti jejak para ulama. Ya. Para ulama Solihah suka dengan bahasa Arab, suka dengan apa yang dibaca. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita paham bahasa Arab, kita akan dapatkan kemudahan membaca para kitabnya ulama. Kemudian kita bisa lagi deh nulis atau meringkas tulisan-tulisan para ulama. Banyak kok ya. Salihah orang Indonesia yang merangkum, memperjelas dari karangan para ulama. Jadi penting nggak? Bahasa Arab sangat penting ya. Walaupun cita-cita Solihah di sini berbeda. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi ustazah, ada yang mau jadi A, B, C, D. Nggak apa-apa. Tapi jangan lupa belajar bahasa Arab. Jangan sampai misalkan ada orang bilang, semoga Ustadz jadi kaya. Kemudian Solihah karena nggak tahu, karena Ustadz pakai ngomong bahasa Arab ya, Allahumma agnini. Semoga Allah menjadikanku orang yang kaya. Kemudian Solihah bilang amin, amin. Kok nggak tahu artinya? Solihah nggak didoain tapi amin ya. Jangan ya. Taib. Jadi itulah gunanya kita paham bahasa Arab biar nggak sembarangan amin. Kira-kira kalau Solihah didoakan dengan kejelekan tapi pakai bahasa Arab, Solihah apakah bilang amin tidak Solihah? Enggak. Kalau Solihah paham. Kalau Solihah nggak paham, amin bahaya ya. Jadi jangan lupa amin itu untuk doa kebaikan. Taib. Selanjutnya Solihah meningkatkan kualitas ibadah. Taib. Ustadz mau ada Ruqayyah Hibnatu Argo. Ada Solihah? Ya, silakan. Solihah, Ruqayyah dibaca Ruqayyah. Dibuka mikrofonnya Ruqayyah. Bahasa ibadah dan paham maknanya. 1. Sholat rukun ibadah harian. 2. Doa dan zikir.
3. Membaca Al-Quran. 4. Pelafalan yang tidak bisa diganti. 5. Pemahaman syariat dari lafaz Arab. Tayyib, barakallahu fik Ruqayyah. Jazakillahu khairan. Tayyib. Salihah, dengan bahasa Arab kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya, Salihah suka beribadah enggak kalau di rumah, Salihah? Suka. Iya. Ibadahnya apa yang Salihah kerjakan di rumah? Masya Allah, Mumtazah Salihah. Nah, Salihah, dengan bahasa Arab kita akan paham bahasa ibadah. Bahasa ibadah itu apa? Ada yang namanya sholat. Ya, sholat itu ibadah. Ada lagi ya yang lain? Ada apa? Baca doa, baca Al-Quran, ibadah. Dan paham maknanya. Jadi kalau kita paham ibadah tersebut, kita akan lebih khusyuk sholatnya, lebih tenang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kita lebih tenang kalau kita beribadah dan kita paham apa yang kita baca. Nah, contohnya yang pertama, salat, rukun ibadah harian. Nah, salat adalah ibadah yang Salihah lakukan setiap hari, selalu diulang-ulang. Nah, kalau Salihah faham, Masya Allah akan lebih tenang, salatnya nggak buru-buru. Aduh, habis ini mau ngapain? Aduh, cepet-cepet. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ada yang pernah kayak gitu, Salihah? Salatnya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dulu Nggak Ustaz pernah, pas ya. masih kecil Oh, banget. dulu. Sekarang udah nggak boleh ya. Harus tenang salatnya, Allahu Akbar. Tenang lagi, Allahu Akbar. Gitu. Kemudian yang kedua, zikir dan doa dan zikir harian. Nah, Salihah suka doakan orang tuanya tidak, Salihah? Alhamdulillah. Iya, jadi orang tuanya itu didoakan ya. Ya Allah, mudah Allah magfirli wali walidayya. Itu paling minimal. Minta ampunan untuk diri Salihah dan orang tua. Jangan lupa zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ataupun doa-doa yang lainnya. Yang ketiga, membaca Al-Quran atau Iqra. Nah, di sini Salihah masih Iqra atau sudah Al-Quran? Ada yang sudah Al-Quran, ada yang masker, enggak apa-apa, Salihah ya. Iya, yang penting kalau Salihah baca Al-Quran atau baca Iqra itu sama seperti membaca kata-kata Arab. Jadi nanti Salihah mungkin lebih mudah pahamnya. Oh ini ya. Bahasa Arab atau Iqra bareng-bareng jalannya. Kemudian yang keempat, pelafalan yang tidak bisa diganti. Apa pelafalan? Salihah, ketika kita sholat, misalkan kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Boleh nggak kalau kita ganti menjadi Allah Maha Besar? Boleh nggak, Salihah? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Wajib pakai kata Allahu Akbar. Ya, nggak boleh diganti dengan bahasa-bahasa yang lain. Atau contohnya lagi orang lagi bersin, hacim. Kemudian dia bilangnya apa? Maha suci bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Nggak boleh diganti. Tetap harus pakai Alhamdulillah. Gitu, Salihah. Yang terakhir, pemahaman syariat dari lafaz Arab.
Ya, jadi ada lafaz-lafaz atau kata-kata yang di dalam bahasa Arab nggak bisa atau susah diterjemahinnya. Seperti apa? Contohnya seperti hadun. Hadun itu apa? Batasan. Itu nggak bisa. Tapi dalam bahasa Arab, hadun itu artinya apa? Bukan cuma sekedar batasan, tapi apa? Hukuman. Ada yang di sini mau dihukum, Solihah? Enggak, ya. Begitu Solihah ya. Jadi ada saja yang tidak bisa diartikan. Contohnya apa lagi? Niat. Niat itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Karena bahasa Indonesia bingung, apa ya niat itu ya? Jadi diartikan aja dari bahasa Arab diambil ke bahasa Indonesia. Jadi niat, udah niat gitu ya. Jadi nggak bisa diganti lafaz syariatnya Salihah. Kayak sholat. Sholat itu apa? Berdoa. Ustaz, aku mau berdoa, artinya mau sholat. Nggak bisa Salihah. Sholat ya tetap sholat. Zakat tetap zakat, nggak bisa diganti. Sholat dan zakat itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab Salihah? Bahasa Arab, betul. Ya, Mama tadi itu tadi ganti. Selanjutnya Solihah, ada bahasa internasional. Bahasa internasional apa? Salah satunya bahasa Inggris. Ada di sini yang bisa bahasa Inggris, Solihah, tunjuk tangan. Lagi belajar ada rebel Ustaz. Masya Allah. Baik. Solihah, ternyata bukan hanya bahasa Inggris aja, bahasa internasional, bahasa dunia, tapi bahasa Arab juga bahasa dunia, Solihah, ya. Banyak negara yang sudah menggunakan bahasa Arab, Solihah. Ya, jadi kita kalau mau ke luar negeri itu mudah. Kenapa? Kita bisa pergi ke luar negeri dengan bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa internasional, bahasa dunia. Banyak orang yang paham, banyak orang yang berbicara dengan bahasa Arab. Taib. Selanjutnya, Salihah, kesimpulannya ada bahasa, ada Arab. Bahasa itu apa dan Arab itu apa? Coba Ustadz mau pilih ada Aina, Safira, hadir Aina. Hadir Ustaz. Nah, silakan Aina dibaca. Kesimpulan bahasa bunyi ujaran yang digunakan oleh sekelompok manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Arab kelompok etnis yang berasal dari semenanjung Arab. Belajar untuk interaksi dan paham yang disampaikan orang Arab, tahu perkataan dan tulisan. Barakallahu fiik. Ya, Aina. Jadi kesimpulannya, Salihah, bahasa itu adalah bunyi. Ya, gampangnya apa? Bunyi yang keluar dari mulut kita. Jadi kalau Solih sedang berbicara, itu namanya bahasa. Ya, untuk berbicara, Solih berbicara sama Ustadz pakai bahasa Indonesia. Ya, itu namanya bahasa. Jadi suara yang bunyi disampaikan kepada orang lain. Kalau Arab itu adalah kelompok etnis atau manusia yang berasal dari semenanjung Arab di daerah Arab sana, gurun pasir sana, Salihah. Ya, jadi apa itu bahasa Arab? Bahasa yang bunyi yang keluar dari mulut orang-orang yang berasal dari semenanjung Arab. Nah, jadi kesimpulannya bahasa Arab itu apa? Belajar untuk interaksi.
Interaksi itu apa? Saling ngomong. Jadi nggak usah tuh yang ngomong. Aduh, kalau usah tuh yang ngomong. Soalnya, Ustaz, Ustaz. Oh, nah, tiba-tiba bunyi ngorok. Ada yang ngorok di sini soalnya lagi tidur. Ada. Nah, yang ditutup kameranya coba Ustaz mau buka. Coba Solia dibuka kameranya. Nah, jangan-jangan Solia tidur. Jangan-jangan astagfirullah. Gak boleh ya. Nah, jadi kita belajar untuk berbicara dan paham. Kita berbicara, teman kita itu paham. Yang disampaikan orang Arab. Ya. Disampaikannya melalui perkataan ataupun tulisan. Itu tujuan dari kita belajar bahasa Arab. Makin semangat nggak Solih belajar bahasa Arab? Iya ya, jadi kita belajar bahasa Arab nanti ingat Solihah harus buka mulutnya belajar. Jangan ditutup. Harus buka mulutnya. Untuk tapi anak kan pakai cadar. Cadar juga mulutnya bisa dibuka ya. Nah ya, tetap ikut berbicara ketika nanti sudah masuk belajar. Ya. Maria Ustaz untuk sholat. Iya Maryam, silakan. Baik, yang terakhir Salihah. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya Salihah. Insya Allah di sisa waktu ini Ustadz akan berikan waktu 7 menit ya untuk Salihah bertanya. Yang mau lewat chat boleh, mau bertanya langsung boleh. Coba yang mau bertanya langsung angkat tangan dulu biar Ustadz pilih satu-satu. Yang mau lewat chat boleh ditulis ya, sudah Ustadz buka. Kalau gak mau bertanya boleh udah. Keluarnya nanti bareng-bareng ya. Baik, coba yang pertama ada Aina. Silakan Aina, mau bertanya apa kali ya? Ustadz tadi kan Ainun itu artinya mata. Terus habis itu ayahnya Aina pernah bilang kalau Aina itu artinya juga mata Ustadz. Yang benar yang mana Ustadz? Masya Allah. Nah, betul banget ya. Nanti insya Allah kita akan belajar lagi. Ainun itu mata. Aina juga mata. Ya, bisa Ustadz? Iya. Jadi kalau matanya cuma satu, Ainun. Kalau dua, Ainani. Nah, jadi Aina juga bisa artinya dua mata. Ada dua. Kanan kiri. Gitu ya, soalnya. Baik. Barakallahu fikirnya. Wa fiki barakallah Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Taib, sekarang Fatimah. Silakan Fatimah. Kan di Al-Quran itu ada suka Latin. Nah, jadi untuk apa kita belajar bahasa Arab? Coba sekali lagi Fatimah. Di Al-Quran kan itu ada di Latin. Nah, jadi untuk apa belajar bahasa Arab? Masya Allah, pertanyaan bagus banget. Di Al-Quran atau di beberapa Al-Quran ada tulisan Latin. Buat apa kita belajar bahasa Arab? Betul. Beberapa Al-Quran ada tulisan Latin atau bahasa Indonesia. Tapi kalau kita nggak belajar bahasa Arab, kita nggak bisa baca dengan benar. Nggak ada orang yang bacaan Al-Qurannya benar dengan Latin. Latin itu hanya membantu kita supaya belajar baca. Tapi kalau mau bacanya benar, harus belajar bahasa Arab. Ya, biar bacaannya benar, biar paham. Jadi begitu ya Fatimah ya. Baik, barakallahu fiik Fatimah. Baik, sekarang ada Maryam Abdillah. Silakan Maryam. Ya Ustaz, dulu kan Nabi Adam diciptakan oleh Allah pakai bahasa Arab kan Ustaz. Ya. Tapi kok itu ada bahasa baru, misalnya ada bahasa Indonesia, bahasa
Jepang gitu Ustaz kan, tapi kan ada itu orangnya bahasa Arab, bukan Mas, gitu. Yang lainnya maksudnya bahasa yang lain gitu. iya, Masya Allah, pertanyaan bagus banget ya dari Maryam ya. Baik, betul banget Salihah ya. Bentar. Jadi, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab karena Nabi Muhammad adalah orang Arab. Tapi emang semua orang itu pakai bahasa Arab? Enggak. Karena Nabi Muhammad itu kan orang Arab, jadi diturunkan pakai bahasa Arab. Berarti di luar Arab ada orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Kayak ada orang Jepang, orang Indonesia. Tapi uniknya Salihah, Allah itu memilih bahasa Arab karena bahasa Arablah yang paling dalam maknanya. Kalau Salihah bisa berenang, itu paling dalam, paling bagus adalah bahasa Arab. Yang pertama. Yang kedua, bahasa Arab itu adalah bahasa yang bisa dipelajari oleh semua orang. Mau dia orang Indonesia, orang Jepang, jadi begitu Salihah. Ya, jadi itu dua kuncinya. Yang pertama tadi apa? Bahasa yang paling dalam maknanya. Yang kedua, bahasa yang paling bisa dipelajari oleh orang-orang di luar bahasa Arab. Tayyib, barakallahu fiik de Maryam. Tayyib. Oh iya, tayyib. Sekarang ada Nafisah. Ada Nafisah Liari Abkarin. Ustaz, kalau misalnya kita lihat di Al-Quran, nah misalnya di Al-Quran itu ada kata ain. Nah kan ain itu katanya bisa mata atau air mata, mata air. Nah nanti kalau misalnya kita mau nulis tapi di Al-Quran yang situ tuh tidak ada kalimat bahasa Indonesianya, kita gimana cara ngebedainnya, entah itu mata atau mata air? Baik, Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaan bagus ya, Salihah ya. Jadi, Salihah, kalau kita mau tahu dan mau paham, dan bisa membedakan kata ain di dalam Al-Quran itu, ini artinya mata. Ini artinya mata air. Caranya gampang, Salihah. Apa itu? Salihah, kita paham konteksnya. Apa itu konteks? Kita lagi ngomongin apa? Misal, Salihah ini apa? Jidat Ustadz. Ini apa? Tangan. Ini apa Salihah? Pipi. Ini apa Salihah? Ainun. Mata. Berarti Ainun itu mata ini. Nggak mungkin mata air. Gitu. Ya. Kalau kita lagi ngomongin alam. Ada gunung. Ada sungai. Ada mata air. Ainun. Ya. Jadi sesuai lagi ngomongin apa gitu Salihah. Misalkan kita lagi ngomongin kenikmatan di surga. Kira-kira kalau ngomongin kenikmatan di surga itu tentang mata atau tentang mata air? Tentang mata air. Karena kita senang dengan air. Betul nggak Salihah? Betul. Jadi gitu Nafisah ya. Gitu. Baik. Sekarang kita mau gantian baca chat yang ada di sini. Mana ini yang pertama? Ustaz, udah 11.30 Ustaz. Oh iya, Tayyib. Terakhir Salihah ya dari kolom chat ya yang bertanya. Nah, sebentar. Ustaz, bahasa dunia itu artinya bahasa terkenal. Betul. Bahasa terkenal. Tapi kalau Quran Madinah nggak ada artinya. Ya, karena Quran Madinah kan buat orang-orang Arab aslinya ya. Dan buat kita yang mau paham bahasa Arab. Tayyib. Ustaz, bahasa Arabnya yang apa? Nanti ya dibahas ya. Tayyib, bahasa Arab itu memang wajib dibaca. Bahasa Arab itu bukan wajib dibaca Salihah ya, tapi wajib dipahami. Paham ya. Jangan sampai kita bilang assalamualaikum nggak tahu artinya apa. Alhamdulillah nggak tahu artinya ya. Kalau dibaca Al-Qur'an yang wajib dibaca ya. Anda lagi taib apa lagi?
Baik, cukup karena nggak ada pertanyaan lagi dan waktunya sudah habis. Salihah, silakan dibuka kameranya, kita berdoa dulu ya. Kita tutup. Barakallahu fikum ya Salihat. Semoga apa yang sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat Salihah semua. Barakallahu fikunna. Insyaallah kita ketemu lagi di kelas nanti. Baik Salihah, kita tutup. Ya nabda dari sana di doa kafaratil majlis.